Hai semua, untuk video kali ini serunya siapin pulpen sama kertas ya. Pernah nggak sih lagi main HP, abis itu lihat berita yang muncul di timeline tulisannya pasar uang atau pasar modal. Terus nyalain TV tulisannya pasar saham. Pasar uang itu yang saham-saham itu bukan nggak sih? Atau itu pasar modal? Terus apa bedanya pasar saham, pasar modal, pasar uang? Daripada bingung, langsung aja yuk kita bahas. Ternyata itu semua berbeda-beda loh artinya. Jadi yang pertama, kalau aku ingin membahasnya langsung dari dunianya atau universe, seperti Marvel Universe, DC Universe, yang namanya instrumen keuangan juga sebuah universe. Universe atau alam semesta dunia keuangan namanya adalah pasar keuangan atau bahasa Inggrisnya financial market. Dan disitulah dimana berbagai macam instrumen keuangan diperjualbelikan. Dan di dalam pasar keuangan atau financial market itu ada yang namanya pasar uang, pasar modal, pasar falas, dan pasar derivatif. Yang dimana di dalam pasar-pasar tersebut ada lagi pasar-pasar lainnya yang lebih sering kita dengar seperti pasar saham atau pasar uang. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah instrumen keuangan yang diperjualbelikan biasanya dalam jangka pendek di bawah waktu 1 tahun. Jadi pasar uang itu tempat di mana perusahaan-perusahaan bisa mengeluarkan namanya surat berharga atau surat utang untuk memodalkan biaya bisnisnya dalam jangka pendek. Instrumen-instrumen dalam pasar uang pun bermacam-macam loh, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat komersil atau commercial paper, negotiable certificate deposit atau surat sertifikat deposito, promissory notes atau surat sanggup, bankers acceptance, dan lain-lain. Lanjut ke pasar modal. Nah, ternyata pasar uang dan pasar modal itu berbeda loh. Jadi kalau tadi di pasar uang, kita udah ngomongin bahwa pasar uang adalah tempat transaksi instrumen-instrumen keuangan yang jangka waktunya pendek atau di bawah 1 tahun. Sekarang pasar modal adalah kebalikannya. Pasar modal adalah instrumen-instrumen keuangan yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memodalkan perusahaannya dalam jangka panjang yang jatuh temponya juga di atas 1 tahun. Pasar modal atau dalam bahasa Inggrisnya capital market biasanya itu terbagi dari 2 jenis pendanaan yang paling utama atau paling sering. Seperti, nah ini yang baru kita sering dengar, pasar saham. Dan yang satunya lagi, pasar obligasi. Pasar saham atau pasar ekuitas atau equity market, disitulah dimana para investor dapat memiliki klaim atau hak atas kepemilikannya dalam suatu perusahaan. Di mana para perusahaan yang membutuhkan modal untuk jangka panjangnya akan mengeluarkan atau merilis saham tersebut yang dimana saham tersebut akan diperjualbelikan di bursa saham. Selanjutnya, pasar obligasi. Apa sih pasar obligasi itu? Berbeda dengan pasar saham, pasar obligasi yang juga dalam dunia pasar modal merupakan tempat di mana para perusahaan dapat mengeluarkan surat berharga untuk mendanai perusahaannya dalam jangka waktu panjang di atas 1 tahun. Pasar obligasi ini kurang lebih mirip dengan pasar uang yang tadi kita udah ngomongin. Bedanya cuma letak jatuh temponya itu. Kalau pasar uang tadi di bawah 1 tahun, biasanya pasar obligasi itu untuk jangka lama di atas 1 tahun. Pasar obligasi juga dikenal sebagai pasar pendapatan tetap atau fixed income securities. Pembayaran yang dilakukan jumlahnya fix dan jadwalnya pun juga fix, di mana pengasuran pembayaran itu disebut dengan kupon yang akan dibagikan biasanya per 3 bulan atau per 6 bulan sesuai dengan bunga yang telah disetujui di awal kontrak atau di awal surat hutang itu diluncurkan.
Sehingga jika sudah jatuh tempo, maka perusahaan itu wajib mengembalikan kembali dana awal yang dipinjam tersebut atau namanya principal dan bunganya. Nah, ini kenapa namanya fixed income atau pendapatan tetap. Berbeda dengan si pasar saham karena perusahaan yang mendanai perusahaan yang melalui saham, mereka nggak wajib loh ngebalikin lagi keuntungan mereka atau imbal bersih mereka atau yang disebut dividen, di mana perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi itu wajib mengembalikan kembali bentuk pinjaman dananya dalam bentuk kupon dan prinsipal itu. Dan bukan hanya perusahaan loh yang bisa mengeluarkan surat obligasi itu, tapi pemerintah juga bisa. Pemerintah bisa mengeluarkan surat obligasi untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau belanja negara dan lain-lainnya yang biasa kita sering dengar surat berharga negara atau SBN. SBN sendiri itu jenisnya berbeda-beda loh, ada yang konvensional dan ada yang syariah. Dan produknya pun bermacam-macam seperti ORI, obligasi negara retail, SBR, ST, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya pasar falas atau pasar valuta asing juga dikenal sebagai pasar mata uang. Sesuai dengan namanya, jadi pasar ini adalah pasar di mana orang memperjualbelikan mata uang dengan mata uang lainnya. Dan ternyata pasar mata uang adalah pasar finansial terbesar di dunia loh. Di mana volume trading atau transaksi pasar forex ini mencapai 6,6 triliun US dollar per April 2019. Karena pasar ini buka 24 jam setiap harinya dibanding dengan pasar saham yang mengikuti jam kerja bursa di negara tersebut. Sehingga pasar forex ini atau pasar mata uang ini justru lebih liquid atau lebih mudah dicairkan karena pasti di suatu waktu dan tempat lainnya ada orang yang akan atau ingin menukarkan mata uangnya dengan mata uang lainnya. Jenis-jenis transaksi pasar falas atau pasar forex ini pun berbeda-beda loh, seperti spot market, futures market, forward market, yang dimana detailnya akan kita lebih lanjut lagi bahas di pasar yang berikut ini. Dan yang terakhir dari pasar keuangan atau financial market atau keuangan universe adalah pasar derivatif. Pasar derivatif ini berbeda dengan pasar-pasar yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Karena pasar derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya bergantung pada kinerja aset lain. Seperti saham, obligasi, komoditas, dan mata uang itu. Jenis produk dari derivatif ini pun bermacam-macam tergantung pada jenis kontrak atau perjanjiannya, di mana biasanya terbagi dalam dua jenis kontrak utama. Yang pertama dengan jenis forward commitments dan yang kedua dengan jenis contingent claims atau bahasa Indonesianya claim contingency. Bahasanya rumit-rumit ya, daripada rumit-rumit mungkin aku simpelin aja. Pokoknya perbedaan antara forward commitment dan contingent claims ini terletak pada hak atau kewajiban dari pemilik kontraknya. Contoh dari produk dengan perjanjian forward commitment seperti forward, future, dan swaps. Di mana instrumen derivatif dengan jenis contingent claims contohnya seperti options dan CDS atau credit default swaps. Selain itu, jenis-jenis instrumen derivatif pun berbeda tergantung dengan tempat transaksinya. Jika transaksi itu langsung dilakukan tanpa seorang perantara atau broker, disebut sebagai OTC atau over the counter. Jenis instrumen derivatif yang diperjualbelikan secara OTC contohnya seperti forwards. Dan kebalikannya yang diperjualbelikan dengan perantara seperti futures, di mana contohnya seperti pasar komoditas yang biasanya diperjualbelikan di pasar futures. Berbeda dengan pasar saham di mana pasar tersebut diperjualbelikan dalam bursa saham atau stock exchange, produk-produk derivatif ini diperjualbelikan dalam bursa berjangka atau futures exchange.
Dan itu dia jenis pasar-pasar yang udah sering kita dengar di berita atau di internet atau di TV. Semoga video ini ngebantu kalian untuk mengerti lebih dalam antara perbedaan dari pasar-pasar tersebut. And that's all for today. Stay safe and take care. Bye.